Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah. Kita kembali bertemu di pertemuan yang ketiga ini setelah kita mempelajari 2 kali pertemuan bab ukhuwah. Dan akhirnya kita sekarang akan mempelajari tentang materi salat qashar dan khauf, yang mana nanti Ustaz juga akan banyak menyinggung tentang salat jamak. Nah, seperti biasa, anak-anak Ustaz silakan dipersiapkan buku catatannya, silakan dipersiapkan apapun yang berhubungan dengan kontrak belajar kita. Mudah-mudahan materi ini bisa antum-antuna aplikasikan secara maksimal di dalam kehidupan sehari-hari, kecuali salat khauf itu kan hanya kondisi tertentu saja. Dan mari kita buka pertemuan ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, kita akan membahas materi tentang salat qashar dan khauf, yang mana materi landasan dari materi ini adalah surat An-Nisa ayat 101 dan 102, yang insya Allah saya yakin antum-antuna ini seharusnya sudah hafal semua tentang surat ini. Kita akan membacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum ay yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltaqum ta'ifatum minhum ma'ak wal ya'khudhu aslihatahum fa idza sajadu falyakunu min wara'ikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak wal ya'khudhu hidrahum wa aslihatahum waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah wala junaha 'alaikum in kana bikum adham min matarin aw kuntum marda an tad'u aslihatakum wa khudhu hidrakum innallaha a'adda lil kafirina 'azaban muhina. Anak-anak Ustaz yang dimuliakan Allah, 2 ayat ini ya di dalam juz 5 ini ya adalah landasan atau dalil utama dalam kita mempelajari kebolehan di dalam melakukan qashar dan juga tata cara bagaimana cara salat khauf. Walaupun nanti cara salat khauf itu sebenarnya banyak versinya, tergantung bagaimana situasi dan kondisi. Dan insya Allah Ustaz juga akan memberikan kepada antum-antuna semuanya nanti simulasi video bagaimana tepatnya itu salat khauf seperti apa di bagaimana kondisinya tertentu ya, kondisi tertentu. Kalau situasinya seperti ini salat khaufnya bagaimana, kalau musuhnya sebelah sini salat khaufnya bagaimana, kalau sedang berkecamuk bagaimana ya, seperti itu. Nah, lihat di bukunya masing-masing anak-anak Ustaz dimuliakan Allah. Di dalam bukunya itu disampaikan bahwa tujuan pembelajaran kita mengetahui hukum mengqashar ya, mengqashar salat dalam perjalanan. Jadi mengqashar salat artinya adalah qashar itu artinya adalah memendekkan ya, meringkas salat, yang mana 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Itu saja ya. Yang jadi yang hanya bisa diqashar itu hanya salat zuhur, salat asar dan salat isya. Salat subuh sudah 2 rakaat tidak bisa diqashar lagi, dan salat maghrib 3 rakaat tidak bisa diqashar. Jadi yang hanya diqashar itu hanya bisa yang 4 rakaat. Nah, berikutnya adalah mengetahui hukum dan tata cara salat khauf, mengerjakan salah satu cara salat khauf ya, karena caranya itu banyak. Nah, ini nanti akan ada tugas khusus ya untuk bagaimana cara antum-antuna mengerjakan salat khauf. Memahami kemudahan ajaran Islam. Jadi bagaimana ini hikmah dari semua cara sholat ini adalah bagaimana pentingnya sholat, dan Allah memudahkan kita untuk mengerjakannya
bagaimanapun kondisi kita. Nah, anak-anak saya dimuliakan Allah, bagi antum antuna yang sering melakukan musafir, sering melakukan safar, maksudnya menjadi musafir perjalanan, apakah itu jauhnya berapa lama. Nah, ini mungkin sudah biasa dengan namanya qasar, dan biasanya kita sepaket ya, jamak dan qasar. Kenapa akan bahas jamak juga? Biasanya ini menjadi sepaket. Nah, jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sholat yang 4 rakaat diringkas jadi 2 rakaat. Dan ini ada syarat-syaratnya ya, anak-anak Ustaz, ada syarat-syaratnya. Syarat yang pertama, langsung kita ke syarat bolehnya kita mengqasar sholat itu, ya. Haruslah kita dalam perjalanan seorang musafir, seperti yang disampaikan di ayat, wa iza darabtum fil ard. Doroba itu kan memukul ya artinya, tapi artinya secara istilah itu kita menghentakkan kaki ke tanah di bumi. Nah, di bumi ini maksudnya kita melakukan perjalanan. Nah, melakukan perjalanan di muka bumi ini, wa iza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun, maka tidak ada dosa bagi kalian antaqsuru minas shalah, mengqasar salat. Nah, jadi anak-anak Ustaz, ketika kita dalam perjalanan tidak ada salahnya kata Allah, tidak ada berdosa engkau mengqasar salat. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, jika engkau takut diserang oleh orang-orang kafir. Ya, jadi kalau kita takut diserang oleh kafir, nah, boleh mengqasar salat. Tapi ingat, nanti akan saya bahas lagi di dalam syarat-syaratnya. In khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Sesungguhnya orang kafir itu ada bagi kalian adalah musuh yang nyata, ya, musuh yang nyata. Nah, kita kembali ke syarat-syaratnya tadi anak-anak Ustaz. Yang pertama syaratnya adalah harus musafir. Para ulama berbeda pendapat dalam batasan jarak minimal untuk diperbolehkannya melakukan qasar. Ada ikhtilaf memang, tapi yang paling jumhur itu adalah anak-anak Ustaz, adalah berapa kilo? Ya, mudah-mudahan ini sudah banyak yang tahu ya, jumlah berapa kilometer. Rata-ratanya adalah 81 kilometer. Nah, itu rata-rata jauhnya perjalanan. Nah, yang kedua syaratnya adalah perjalanan tersebut merupakan perjalanan yang terkait dengan ketaatan dan amal soleh, bukan perjalanan maksiat. Contoh, ya perjalanan liburan biasa, nah itu bisa ya antum menjamak dan mengqasar sholat. Kalau menjamak tentu antara zuhur dan asar, berikutnya adalah maghrib dan isya. Subuh tidak bisa. Dan itu adalah perjalanan yang ketaatan lah gitu ya, maksudnya ketaatan ataupun intinya bukan maksiat. Contoh, ada si Fulan ini dia seorang muslim, lalu dia disuruh bosnya untuk mengantarkan narkoba ke pulau sana. Nah, mengantarkan narkoba, dan di tengah jalan dia pingin sholat gitu ya, sholat, dan dia tahu karena dia perjalanan jauh, maka dia menjamak atau mengqasar sholat. Nah, ini perjalanan maksiat gitu ya, ibadahnya saja diragukan gitu, bagaimana selama perjalanan tersebut, apalagi dia menggunakan rukhsah ini, keringanan ini untuk melakukan ibadah-ibadahnya. Nah, jadi ini bukan untuk perjalanan yang maksiat. Nah, berikutnya adalah tidak disyaratkan, yang ketiga ya, tidak disyaratkan dalam perjalanan tersebut adanya kesulitan. Nah, jadi tidak harus perjalanan tersebut harus mengalami kesulitan-kesulitan. Ya, walaupun di dalam ayat tersebut dikatakan in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau kalian takut diserang oleh orang-orang yang kafir. Nah, walaupun ayat tersebut menyebutkan adanya ketakutan atau kekhawatiran terhadap musuh, namun itu hanya gambaran saja bahwa kalau ada musuh biasanya ada perasaan rasa takut. Bukan berarti kalau misalnya kita perjalanannya lancar-lancar saja tidak boleh jamak dan qasar. Boleh ya, yang penting adalah jarak tempuh ya, bukan waktu tempuh. Ya, saya kasih perbedaannya, jarak tempuh dengan waktu tempuh. Antuna kalau pergi ke Sumbar ya, berapa kilo lah ke Sumbar itu ya, misalnya Ustaz nggak hafal ya berapa kilonya. Kalau dari sini, dari Jambi ini pergi ke Sumbar, kita naik lewat jalan darat, itu mungkin bisa menghabiskan waktu selama 12 jam normalnya ya, 12 jam, ingat itu waktu tempuh.
Sedangkan kita kalau ke Jakarta pada umumnya hari ini orang pergi ke Jakarta itu naik pesawat. Naik pesawat tuh paling-paling hanya 1,5 jam atau 2 jam paling lama. Ya, jadi waktu tempuhnya itu hanya 2 jam. Sedangkan jarak lebih jauh Jakarta. Yang menjadi patokan adalah jarak tempuh, bukan waktu tempuh. Nah, kalau ini kan sama-sama sama-sama lebih dari 80 kilo, maka sama-sama keduanya boleh dijamak. Atau misalnya antum-antuna dari mana lah ya, yang 80 kilo, yang tidak sampai 80 kilo misalnya, yang tidak boleh jamak, seharusnya tidak boleh jamak. Nah itu walaupun waktu tempuhnya lama sekali ya, misalnya karena jalannya jelek, waktu tempuhnya menjadi lama, tetap tidak boleh jamak karena jaraknya tidak sampai 81 km. Sedangkan Jakarta naik pesawat nyaman ya, sebentar sampainya. Karena jarak tempuhnya itu jauh, maka itu tetap boleh dilakukan jamak dan qashar. Nah, itu tidak mensyaratkan ya, ini perlu dicatat, tidak mensyaratkan sulitnya perjalanan. Contoh lain misalnya antum-antuna pergi menggunakan kuda atau unta, misalnya perjalanan di gurun. Nah, tapi dekat gitu ya, nggak sampai 81 kilo, nggak boleh jamak. Gitu kan? Banyak orang mengatakan gini, ini yang perlu kita luruskan ya, nah, Ustaz. Rukhsah itu adalah keringanan dari Allah. Dan itu adalah hadiah dari Allah. Nah, di dalam suatu hadis dikatakan, anak Ustaz, Rasulullah bersabda, Allah itu bahagia dan senang sekali ketika seorang hamba menggunakan rukhsahnya atau menerima hadiah darinya. Ya, Allah itu senang sekali ketika kita mengambil hadiah, menerima hadiah dari Allah berupa rukhsah tadi, sebagaimana seorang hamba taubatnya diterima. Saya ulangi, Allah sangat senang ketika kita menerima hadiahnya sebagaimana seorang hamba senang ketika taubatnya diterima. Nah, gitu ya. Misalnya gini, Ustadz memiliki banyak dosa, lalu taubat Ustadz diterima, tentu Ustadz senang sekali. Begitu pula Allah senang ketika kita menerima rukhsah atau menerima hadiah darinya. Nah, jadi ini bukan masalah, oh orang yang jamak itu tanda orang malas, oh orang yang qashar itu tanda orang malas, bukan. Ya, jadi ada yang salah seperti ini tadi yang saya sampaikan. Ngapain kita jamak? Ada kata-kata seperti ini ya. Ngapain kita jamak? Kita kan naik pesawat, kita kan naik mobil nyaman. Kalau Rasul sahabat dulu naik unta, panas, kekeringan dan sebagainya. Makanya mereka jamak. Itu bukan seperti itu pernyataan yang benar. Rukhsah Allah ini silahkan diambil karena ini adalah hadiah dari Allah. Ya, tidak mensyaratkan sulitnya perjalanan yang ditempuh, melainkan jarak yang diambil. Nah, ini perlu antum pahami ya. Jangan sampai kita memikir seperti itu. Oh, naik pesawat berarti nggak perlu kita jamak karena kan perjalanannya mudah. Sampai kapan kita boleh menjamak dan mengqashar? Di sini ada ikhtilaf ulama lagi. Ada ulama yang mengatakan 3 hari. Ada yang 1 minggu ya. Tapi yang paling umum digunakan itu adalah 3 hari. Jika antum-antuna berlibur ya, pergi ke Jakarta lagi lah misalnya selama 2 minggu ya, maka 3 hari pertama itu silakan dijamak ya. Lalu masuk hari keempat sholat normal gitu ya. Atau ada juga pendapat yang mengatakan seminggu pertama silakan jamak, masuk hari ke-8 silakan sholat normal tanpa jamak dan tanpa qashar. Ada pula hadis yang menyampaikan anak-anak Ustaz tentang qashar ya, tentang qashar ini. Abdullah bin Umar pernah berkata ya, di dalam satu hadis dia mengatakan bahwa aku pernah melakukan perjalanan bersama Rasul dan aku tidak melihat ia sholat kecuali hanya 2 rakaat. Maksudnya adalah Rasul itu setiap sholat yang 4 rakaat dikosornya menjadi 2 rakaat ya. Lalu apa kata Abdullah bin Umar lagi? Dan aku pernah berjalan bersama Abu Bakar dan aku tidak pernah melihat beliau sholat kecuali hanya 2 rakaat. Aku pernah pula melakukan musafir bersama Umar, ayahnya sendiri ya, dan aku tidak pernah melihat beliau sholat kecuali hanya 2 rakaat. Ini memastikan kepada kita bahwa jangan ragu untuk melakukan qashar. Ini adalah hadiah dari Allah ya, kalau memang kita memenuhi syarat-syaratnya waktu jarak tempuhnya, perjalanannya bukan perjalanan maksiat,
Yang ketiga adalah ya tidak mensyaratkan perjalanannya harus sulit untuk ditempuh. Nah itu ya harus kita yakinkan di dalam diri kita. Anak-anak yang dimuliakan Allah, masih seputar menjamak sholat. Ya, menjadi jamak sholat itu kan ada 4 tempat. Ya, yang pertama kan zuhur dengan asar. Zuhur dengan asar ini bisa di waktu sholat zuhur dan bisa di waktu sholat asar, yaitu jamak takdim dan jamak takhir. Maghrib isya pun juga begitu, bisa dilakukan di saat sholat maghrib dan bisa dilakukan di saat sholat isya. Nah, yang perlu kita pahami adalah Ustaz, ini yang sering jadi pertanyaan ya kita semua kalau kita melakukan perjalanan. Ketika kita sholat ingin berangkat ya, contoh masuk sholat zuhur anggaplah jam 12 misal. Masuk sholat zuhur itu adalah jam 12. Kita punya tiket pesawat itu misalnya jam setengah satu pesawatnya berangkat ya. Lalu kita akan sholat dulu misalnya jam 12. Jam 12 kita sholat zuhur sebelum naik ke pesawat. Nah, ketika kita sholat zuhur itu kita dibolehkan untuk langsung menjamak ke sholat asar, menjadi sekali sholat ya. Kita sholat takbiratul ihram, sholat zuhur 2 rakaat, lalu kita salam, lalu kita berdiri lagi dan sholat asar lagi 2 rakaat. Nah itu namanya jamak takdim. Takdim itu maksudnya di awal waktu. Zuhur dan asar kita gabungkan menjadi sholatnya di waktu zuhur, itu jamak takdim. Adapun kalau misalnya sholat jamak takhir, jadwal pesawatnya itu jam setengah 12. Contoh ya, jadwal pesawatnya jam setengah 12. Sehingga sholat zuhur belum masuk waktunya. Ya, sholat zuhur belum masuk waktunya. Nggak boleh kita sebelum naik pesawat sholat zuhur dulu, karena waktunya belum masuk. Nah, jadi kita naik pesawat dulu dan kita melewatkan waktu awal sholat zuhur. Kita mendarat misalnya jam berapa ya, kalau misalnya ke Jakarta lagi ya misalnya, itu jam setengah 12, mungkin kita mendaratnya jam 1 lewat sedikit lah. Nah, turun dari pesawat di bandara sana kita naik bus lagi misalnya sampailah jam setengah 3 misalnya. Boleh saja kita berniat tuh jamak takhir ya, kita berniat jamak takhir nanti ajalah ketika di waktu asar. Boleh. Kalau kita sholat sendirian, nah Ustaz ya, tanpa berjamaah, itu kita jamak takhir di waktu asar, kita sholat zuhur lebih dahulu. Nah ya, di waktu asar, karena kita belum sholat zuhur, maka kita harus sholat zuhur terlebih dahulu. Sholat zuhur 2 rakaat, lalu sholat asar 2 rakaat. Kalau sholat sendiri di rumah. Kalau kita berjamaah sesama musafir dengan kondisi yang sama, seperti itu juga. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tetapi kalau kita sholat asar, sholatnya itu di masjid, di jamaah yang masyarakatnya adalah mukim, orang sana, tentu mereka akan sholat asar berjamaah. Nah, kalau kita bertemu dengan jamaah seperti itu, maka kita wajib mengikuti sholat yang sedang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, jamaah tersebut. Kalau mereka itu sholat asar, maka kita sholat asar dulu. Karena mereka tidak mungkin mengqashar sholat, maka kita wajib ikut tetap 4 rakaat. Setelah selesai kita sholat asar 4 rakaat, barulah kita sholat zuhur, boleh 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, paham ya maksudnya? Jadi kalau kita sholat sesama musafir atau sholat sendiri, harus tetap tertib. Urutan sholatnya harus subuh, zuhur dulu, baru asar berikutnya. Tapi kalau seandainya kita ikut dengan jamaah yang ada di masjid di sekitar kita, maka kita wajib mengikuti jamaah yang dilaksanakan itu. Ya, nah kita harus ikut itu sesuai berapa rakaatnya. Setelah sholat berjamaah, barulah kita sholat zuhur yang kita masih tertinggal. Boleh asar duluan, baru zuhur kalau memang kita menemukan jamaah seperti itu. Begitu pula maghrib, anak-anak Ustaz. Ya, kalau misalnya kita sholat maghrib sendirian atau kita sesama musafir bersama keluarga kita, harus maghrib duluan, walaupun itu di masjid. Ya, misalnya orang sudah selesai sholat berjamaah, sholat maghrib, ya, itu jam 7 misalnya. Kita baru sampai, karena kita musafir, kita baru sampai di masjid tersebut jam 7. Sehingga orang sudah bubar jamaahnya.
Sampai di masjid kita berjamaah bersama keluarga kita, sholat 3 rakaat tetap, lalu kita jamak sholat isya. Tapi kalau kita terlambat, kita datang di waktu isya di masjid tersebut, kita belum sholat maghrib, wajib kita mengikuti sholat isya terlebih dahulu, baru setelah itu kita sholat maghrib. Nah, jangan terbalik-balik, jangan memaksakan diri kita, oh kita harus sholat ini dulu, enggak. Ya, jadi mana yang paling memudahkan dan tapi harus ikut ya, ikut aturan yang tadi. Nah, ini tentang seputar jamak ya anak-anak Ustadz. Dan jamak ini usahakanlah kita tetap berjamaah ya, usahakan tetap berjamaah. Dan kalau kita berjamaah ya dari dalam sholat jamaah ini harus kita qomat kembali ya, iqomah. Misalnya iqomah sholat zuhur, setelah salam sholat zuhur 2 rakaat kita, lalu kita mau berdiri lagi untuk sholat asar, iqomah lagi ya, ibaratnya dia memang 2 sholat. Dan jarak antara sholat zuhur dan sholat asar yang kita jamak ini usahakan tidak terlalu jauh jarak waktunya ya. Dan jangan ada obrolan di antara 2 sholat tersebut, jangan ada, nggak perlu dizikir, jangan diselingi dengan sholat sunnah ya, jangan diselingi dengan sholat sunnah. Jadi setelah salam, sholat zuhur, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, langsung berdiri, langsung iqomah ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Langsung kita takbir lagi untuk sholat asar. Nah, jadi tidak diselingi dengan yang lain-lain ibadah lainnya, langsung kita, karena kita mengumpulkan 2 sholat di satu waktu ya, seperti itu. Baiklah, nah Ustaz, Allah, kita masuk sekarang ke sholat khauf. Saya harap yang tentang sholat jamak tadi antum-antuna sudah paham ya, sholat jamak dan qashar ya, memperpendek sholat. Kalau ada yang belum paham itu silahkan tanya di Japri kalau Ustadz ya, apakah antum pernah mengalami contoh kasus, Ustadz ana lagi jalan ke sini sama keluarga, waktu itu bingung gini. Nah, silahkan ditanyakan ya, wajib tanyakan. Jangan membiarkan diri kita tidak tahu, jangan membiarkan diri kita masih bingung dalam suatu keadaan. Nah, berikutnya anak Ustadz adalah sholat khauf ya. Nah, sholat khauf ini anak Ustadz, sebelum Ustadz jelaskan tata caranya ya, hikmahnya adalah apa ya, kenapa bisa ada namanya sholat khauf. Khauf itu artinya takut ya, khauf itu artinya takut, bukan takut sholat, bukan sholat apa ya, karena takut atau segala macam ya, tapi sholat dalam kondisi sedang ada kekhawatiran, takut gitu, yaitu dalam peperangan ya, karena wajar dalam peperangan itu ya khawatir kita kalau misalnya kita melakukan ritual sholat tapi sedangkan ini musuh di sekitar kita. Nah, jadi ada sholat yang namanya khauf ya, sholat khauf. Hikmah yang pertama adalah nah Ustaz, meskipun dalam peperangan ternyata sholat tetap diwajibkan. Nah ini ya, jadi jangan ada nauzubillah di antara kita kalau ada yang masih malas sholat, tinggal sholat cuman gara-gara malas, gara-gara lalai, gara-gara main game, gara-gara lupa, gara-gara ketiduran dan lain-lainnya. Itu tidaklah alasan. Orang yang dalam peperangan saja tetap disyariatkan dan diwajibkan untuk sholat. Dan bayangkan ya, hikmah yang kedua adalah di dalam tata cara sholat apapun ya, ada banyak cara yang disampaikan oleh ulama, cara-cara sholat khauf ini semuanya itu hanya ada satu imam ya, semuanya satu imam. Hikmahnya apa? Termasuk kita di masjid ya anak Ustaz, tidak, makanya ada larangan tidak boleh membuat jamaah baru ketika ada jamaah yang sedang berlangsung. Harus selesai jamaah yang utama dulu baru kita boleh buat jamaah yang baru kalau kita terlambat. Jadi tidak boleh ada 2 imam di dalam satu masjid gitu. Nah, ini hikmahnya yang berikutnya ya. Nah, jadi harus ada satu imam. Termasuk di dalam suatu organisasi, dalam satu kepemimpinan tidak boleh ada 2 pemimpin. Harus ada satu pemimpin, karena kalau 2 pemimpinnya itu nanti bisa berkelahi, sibuk ini mau patuh sama yang mana ya, kecuali masing-masing pemimpin itu beda sektor, ini pemimpin bagian ini, pemimpin bagian ini, dan seterusnya ya. Nah, itu hikmahnya. Nah, tata cara sholat khauf, nah Ustaz, diperhatikan betul-betul ya. Wa idza kunta fihim, di ayat yang 102,
Wa iza kunta fihim, apabila engkau di sini ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apabila engkau berada di antara mereka wahai Muhammad, fa aqamta lahumus shalah, dan engkau hendak melakukan salat bersama mereka berjamaah. Kata Allah apa? Faltakum ta'ifatum minhum ma'ak, maka hendaklah berdiri sekelompok dari mereka, ya sekelompok, anggaplah sebagian dari mereka bersamamu. Maka berarti sekelompok itu sholat bersama Rasul, ya bersama imam maksudnya. Wal ya'khudhu aslihatahum, dan mereka hendaklah mengambil, ya'khudh mengambil atau menyandang senjata mereka. Jadi salat khauf itu wajib tetap menyandang senjata dalam peperangan, gitu ya. Wal ya'khudhu aslihatahum. Ingat, ini perintah, tetap harus menyandang senjata. Antuna bayangkan senjatanya itu ya pedang, panah di zaman dahulu ya. Kalau zaman sekarang mungkin lebih enak, pistol, atau kalaupun ada senjata ya senjatanya besar juga ada ya. Pokoknya wajib menyandang senjata. Faiza sajadu, apabila mereka sekelompok yang ikut sholat tadi sudah sujud. Nah, maksudnya anak Ustaz, sudah sujud ini adalah sudah menyempurnakan satu rakaat, ya. Oh ya, yang perlu ketahui bahwa sholat khauf ini pasti qasar, ya. Sholat khauf ini pasti di qasar, ya. Jadi 2 rakaat. Faiza sajadu, dan apabila mereka sudah menyempurnakan 1 rakaat, maksudnya sudah sujud, falyakunu min waraikum, maka yang di belakangmu itu beranjak pergi, ya. Maka mereka pergi dari belakangmu. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra, dan datanglah sekelompok yang lain. Yang lain itu siapa? Lam yusallu, yang belum sholat. Maka datang, jadi sebagian mereka sudah ikut sholat nih bersama Rasul nih, misalnya ini imam, ya Rasul ini sekelompoknya semuanya ya. Lalu sudah menyempurnakan 1 rakaat sampai sujud sudah, ya sudah selesai 1 rakaat. Maka ini yang makmum nih, yang sekelompok sudah sholat 1 rakaat nih pergi, datang. Wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu, ya, dan datanglah sekelompok lain yang belum sholat. Ngapain mereka datang? Fal yusallu ma'ak, dan sholatlah bersamamu. Fal yusallu ma'ak. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, dan hendaklah mengambil hizrahum itu hati-hati ya, kehati-hatian maksudnya, waspada ya, bisa berwaspada juga, dan tetaplah waspada. Wal ya'khudhu hizrahum wa aslihatahum, dan juga menyandang senjata. Nah, lam yusallu fa yusallu ma'ak. Waddal ladzina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amti'atikum. Keinginan orang-orang kafir itu adalah engkau lalai, law taghfuluna, ya, engkau lalai dari apa? Law taghfuluna an aslihatikum, lalai dari senjata, enggak pegang ya. Misalnya kalau seandainya mereka sholat khauf itu senjatanya diletakkan di barak, di tenda atau bagaimana. Kalau seandainya tiba-tiba datang serangan, semuanya langsung panik karena tidak memegang senjata. Maka senjata memang betul-betul harus dipegang terus, ya. Jadi keinginan orang kafir itu engkau lalai bersama pasukanmu, engkau lalai dalam memegang senjata, wa amti'atikum, dan barang-barang pembendaraan yang dibawa ketika berperang, ya, dan harta bendanya. Nah, fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Agar apa? Kenapa orang kafir inginnya kita lalai ketika berperang itu, ketika sholat ya, tidak memegang senjata dan lain-lainnya, agar mereka bisa menyerang dengan sekali serang, ya. Fayamiluna 'alaikum mailatan wahidah. Mereka menyergap kamu sekaligus ya, sekali serang seperti itu. Nah, itu bahaya sekali bagi suatu pasukan. Wala junaha 'alaikum. Nah, tapi Allah lagi-lagi memberikan rukhsah dan tidak berdosa atas kalian. In kana bikum azam min matar. Jika kalian terdapat suatu suatu kesusahan, azan ya, mim matarin, apakah itu karena hujan, au kuntum marudha, atau engkau sakit. Dalam sholat khauf itu kan orang namanya dalam habis situasi berperang, mungkin ada yang
hujan. Kalau hujan mungkin susah memegang senjata, atau hujan itu perih lukanya terkena air hujan. Mungkin ada luka sayatan besar di sini sehingga boleh tidak menggunakan menyandang senjata untuk yang kondisi-kondisi tertentu, bukan seluruh jamaah tidak pegang senjata. Ya. Nah, jadi tidak berdosa jika kamu wala junaha alaikum in kana bikum azamim motorin au kuntum maradha an tad'u aslihatakum, untuk meletakkan senjata. Tetap letakkan senjatanya di sekitar kita, di dekat, apakah itu di bawah, ya, di samping dan seterusnya. Aslihatakum wa khudzu hizrakum, tapi tetap harus waspada, hati-hati walaupun meletakkan senjata, tapi harus tetap waspada. Innallaha a'adda lil kafirina 'azaban muhina. Ya, sesungguhnya Allah mempersiapkan untuk orang-orang kafir itu azab yang menghinakan. Ya, ini pas sekali ujungnya Allah mengatakan seperti ini. Bayangkan Ustaz, sholat itu adalah nikmat bagi kaum orang yang beriman. Ini dibuat namanya sholat khauf dalam peperangan. Kenapa? Karena kita umat Islam kalau dalam peperangan itu telah direpotkan oleh orang-orang kafir sehingga menjadi sholat khauf. Nah, nanti Allah akan memberikan persiapan suatu azab yang sangat menghinakan untuk orang-orang kafir karena telah menyusahkan orang-orang yang beriman ini dalam melaksanakan ibadahnya yang seharusnya nikmat. Nah, ya, jadi itu anak-anak Ustaz, salat khauf, tata caranya. Nah, ini kalau dibahas seperti ini saja susah ya. Nah, ini berikut ini akan Ustaz berikan video contoh simulasinya. Ada 4 kaifiat, 4 cara dalam melaksanakan sholat khauf tergantung kondisinya masing-masing ya. Silahkan dilihat baik-baik dan dicatat ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar.
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله Go. الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Kontak! 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 Oke, bagaimana anak-anak Ustadz sudah paham ya melihat video barusan itu bagaimana caranya kita sholat khauf dalam situasi peperangan ya. Kalau perang sedang berkecamuk itu beda lagi caranya ya. Macam-macam caranya nanti kalau perang sedang berkecamuk tidak harus melakukan ritual-ritual gerakan-gerakan sholat seperti biasanya. Bisa sambil mengejar musuh, bisa sambil berkuda dan seterusnya. Nah itu hatinya yang sholat. Tapi ingat dalam kondisi peperangan, jangan ini dibawa-bawa ke dalam situasi normal seperti kita sekarang ini ya. Oh mentang-mentang ada tata cara sholat khauf dicoba padahal kita tidak melakukan itu saat ini, tidak dalam situasi tersebut ya. Nah ada juga ulama yang mengatakan seperti ini Ustaz, kalau antum-antuna pernah melihat saudara kita sholat bersedekap ya seperti ini. Nah kita kan bersedekap seperti ini. Bersedekap itu kan di dalam fikih dikatakan Rasul meletakkan tangannya di atas dada ya, bisa seperti ini, bisa seperti ini, bisa agak jauh seperti ini ya, bisa menggenggam tangan ataupun meletakkan saja. Tapi kita pernah melihat saudara kita mungkin seperti ini, atau kita pernah nyemping ke kiri ya. Nah ini tidak salah ya anak-anak, tidak salah, cuman ternyata Rasul pernah memang melakukan seperti ini di dalam sholat khauf. Kenapa miring? Karena sambil menggenggam senjata ya. Ustaz agak susah juga membayangkannya senjata apa yang dipegang oleh Rasul sehingga tangannya seperti ini. Mungkin apakah sambil memegang pedang seperti ini, apa memegang sambil menyandang panah atau anak panahnya seperti ini. Nah seperti itu ya. Dan berdiri sholatnya tidak biasa juga. Berdiri sholatnya dengan kaki, kan kalau kita normal sholat itu kaki kita selebar bahu saja. Tapi kalau misalnya kita sholat khauf itu mungkin lebih lebar lagi daripada bahu, itu ya, lebih lebar lagi daripada bahu sehingga kuda-kuda mungkin lebih kuat. Nah jadi saran Ustadz, anak-anak Ustadz, kita tidak usah seperti ini kalau di dalam kondisi normal ya, walaupun tidak membatalkan sholat kita, walaupun kita tetap seperti ini, tapi ternyata dalam situasi normal kita seperti ini saja. Adapun seperti ini ketika Rasul sedang menyandang senjata. Nah itu untuk tambahan yang perlu kita ketahui. Nah baiklah, itu anak-anak Ustadz, mudah-mudahan kita paham tadi tentang sholat jamak dan qashar ataupun jamak sekaligus qashar
Lalu kita juga paham bagaimana sholat khauf. Kita tidak berharap mengalami sholat khauf ini, tapi kita harus tahu bagaimana cara sholat khauf. Nah, selain dari tugas kontraknya, Ustadz punya tugas khusus yang mana tugas ini boleh antum-antuna kerjakan ataupun tidak. Ya, tapi bagi yang mengerjakan tentu akan mendapatkan poin khusus, yaitu poin khususnya nggak sembarangan ya. Ini nanti ketika kita sudah masuk offline pun akan Ustadz berikan hadiah ya. Hadiahnya tidak sembarangan juga, yaitu antum-antuna melaksanakan sholat khauf, rekam ya. Rekamlah sholat khaufnya. Apakah itu boleh bersama saudaranya, apakah boleh bersama adik, kakak, abangnya, atau boleh sama sekeluarganya, atau sama teman-teman, mau tugas kelompok boleh juga ya, sama teman-temannya. Dan nanti upload ke YouTube ya, terserah pakai akun siapa, nanti kirim linknya ke Ustadz. Ustadz lihat ya, lakukan satu jenis saja sholat khauf ya. Nah, nanti ini akan mendapatkan khusus gitu ya. Oke, anak-anak Ustadz, itu saja untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita paham bagaimana cara sholat jamak qashar, khauf, dan ini bukan sekedar ilmu yang kita catat di catatan-catatan kita, bukan sekedar ilmu yang kita catat saja di dalam pikiran kita, tapi kita aplikasikan terus ke dalam keseharian kita. Allahu a'lam bishawab. Aku liqul astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.